الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين والروحانيين وجميع الملائكة وسن حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل نسب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كأحمد جزولي بن رضيه جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حم جزولي كي فؤاد من ام جزولي كي يونس جزولي كي محمود شراط وبدرية حسن حضرة أبي مس عبد الله سليمان الفقر مع أحمد حمد أبي خطيب أبي خطيب أبي خديمة وأحبنا من دقس من جميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمات غفر الله لنا ولهم وخزن لا حضرة مؤلف كتبنا خزن لا حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الساوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وجميع أمواتنا وجميع المسلمين والمسلمات خزن لا حضرة جميع أهل درس وندلم يا الله الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خزن لا حضرة بسيط علي أزهر ومه مجاهد ومه عبد القهر ومه عبيدة ومه بيت مياتي ومه بيت مياتي ومه بيت مياتي ومه يهجر ومه منصور وإلى حضرة جميع أمواتنا جميع المؤمنين أن غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wingi kurang diterangno ya sing faida ja'a waktu ulahuma ya. Tapi wis mari diwaca, kita baca saja, lanjutkan dulu yang nomor 6 saja. Kita maknani dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radatna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Al-Isra ayat 6. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, summa radatna nuli balekake sapa ingsun lakum maring sira kabeh al-karrata ing kekuatan, ayat taulata tegese ing kekuasaan, wal ghalabata at-taulata tegese ing kekuasaan, wal ghalabata lan kemenangan, alaihim ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim, alaihim ing atase alaihim ing atase ibad, alaihim ing atase ibad, alaihim ing atase ibad, ibadal lana uli ba'sin syadidin niku. Alaihim ing atase ibad ai ba'da mi'ati sanatin, tegese ing dalam sause 100 tahun, bikotli Jaluta kelawan oleh den sedani Raja Jalut, wa amtadnakum lan paring pitulung sapa ingsun ing sira kabeh, lan paring pitulung sapa ingsun ing sira kabeh bi amwalin kelawan pira-pira harta, wa banina lan kelawan pira-pira anak lanang,
wa ja'alnakum lan dadekake sapa ingsun ing sira kabeh dadekake sapa ingsun ing sira kabeh dadekake aksara ingkang luweh akeh apane nafiron golongane ya Allah ya Rabbi ya Karim apane nafiron golongane ya Allah ya Rabbi ya Karim ay ashiratan tegese golongane wa qulna in ahsantum wa qulna lan ngucap sapa ingsun in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wal yutabbiru ma alau tatsbira ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kelanjutan ayate in ahsantum wa kunalan ngucap sapa ingsun Allah ngucape in ahsantum li anfusikum in ahsantum lamun gawe bagus sapa sira kabeh ai bi taati tegese kelawan penggawe taat utawa penggawe ngabekti ahsantum mongko gawe bagus sapa sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh alasane li anna sawabahu krana sak tenane ganjarane ihsan diambil masdarnya krana sak tenane ganjarane ihsan ikulaha kedue anfusikum wa in asatum falaha wa in asatum lan lamun gawe Allah sapa sira kabeh bil fasadi kelawan kerusakan falaha mongko iku maring atau kedue falaha isaatukum falaha mongko iku kedue anfusukum niku isaatukum utawi oleh gawe Allah sira kabeh ya Allah ya Rabbi ya Karim fa idza jaa mongko ari kalane tumeka apa waqtul marrati ya janjine ambalan al akhirati kang terakhir akhir ba'asnahum mongko ngutus sapa ingsun ing ibad liyasu'u terapun padha ya Allah ya Rabbi ya Karim liyasu'u wujuhakum liyasu'u terapun nyusahake sapa ibad wujuhakum ing pira-pira awak sira kabeh yuhzinu tegese terapun padha nyusahake sapa ibad ing sira kabeh bil qatli kelawan den pateni wasabyilan kelawan den boyong hazanan kelawan prihatin atau huznan kelawan prihatin hazan atau huznan kelawan prihatin yadharu kang pertelo apa hazan atau huzn fi wujuhikum ing dalam pira-pira wajah sira kabeh waliyadkhulu lan terapun manjing sapa ibadal lana uli ba'sin niku al masjida ing masjid Baitul Maqdis ta Baitul Muqaddas nyatane Baitul Muqaddas Baitul Maqdis fayukhribuhu ya Allah ya Rabbi ya Karim fayukhribuhu mongko padha ngerusak
fayukhribu mongko padha ngrusak sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim mongko padha ngrusak sapa ibad ing al masjid kama dakhaluhu kaya olehe manjing sapa ibad ing masjid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fayukharribuhu, kita pakai tasdid mawon ya. Fayukharribu mongko padha ngrusak sapa ibad ing Baitul Maqdis kama dakhalu kaya oleh manjing sapa ibad ing masjid wa kharrabuhu lan padha ngrusak sapa ibad ing masjid. Awwala marratin ing dalem kawitane ambalan. Wali tabiru ma'alau tatsbira wali tabiru lan drapun ngerusak sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim ibad yuhliku tegese drapun padha ngerusak sapa ibad ngerusak ma ing barang alau kang padha ngalahake sapa ibad ghalabu tegese kang padha ngalahake sapa ibad alaihi ing atase ma tatsbiran kelawan ngerusak temenan ai halakan tegese kelawan ngerusak temenan. Waqat afsadulan teman-teman wus padha ngerusak sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim niki balike teng Bani Israil. Teman-teman wus padha ngerusak sapa Bani Israil sanian ing dalem kaping pindho bikot li Yahya kelawan nyedani Nabi Yahya fa ba'asa mongko ngutus sapa Allah alaihim ing atase Bani Israil ngutus Bakhta Nasrin ing raja Bakhta Nasrin faqatala mongko nuli mateni sapa Bakhta Nasrin minhum saking Bani Israil ulufan ing pirang-pirang ewu wasaba lan boyong sapa Bakhta Nasrin dzurriyyatahum ing dzurriyae Bani Israil wa kharrabalan ngerusak sapa Bakhta Nasrin Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Wa qulna fil kitabi asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Pun sakmenten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sekali lagi ini membahas mengenai tindakannya Bani Israel yang mana ini sudah dijelaskan dan disinggung dikit kemarin pada ayat yang sebelumnya, yakni di ayat yang keempat. Di situ diterangkan bahwa yang namanya kaum Bani Israel itu melakukan tindakan merusak 2 kali. Atufsiduna fil ardi marrataini. Nah, bahwa pekerjaan merusak 2 kali. Pekerjaan merusak besar-besaran 2 kali. Lah, yang perlu dibahas ini tafsirnya para ulama yang menafsiri mengenai pekerjaan merusaknya kaum Bani Israel ini. Nah, ini para ulama berbeda-beda, banyak pendapatnya. Banyak pendapatnya. Pertama kita mengikuti yang ada di dalam kitab tafsir Jalalainnya saja dulu nggih. Biar kita urut, jadi kita itu sistem tafsirnya memang jangan sampai kita kemana-mana dulu sebelum kita memahami secara sempurna yang ada di dalam tafsir Jalalainnya. Kita buka lagi yang ada di dalam kitab tafsir Jalalainnya. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita singgung sedikit yang kemarin biar kita enggak lupa. Teng riku teng ayat yang kemarin dingendikaken
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Niki dawuhe Allah Ta'ala teng surat Al-Isra ayat 4. Jadi kita, yakni kami, yakni saya, yakni Allah Ta'ala itu memberikan sebuah qada, sebuah keputusan atau memberikan sebuah wahyu kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat bahwa sesungguhnya mereka akan melakukan tindakan merusak di dalam bumi, yakni bumi Syam, dengan berbagai macam kemaksiatan marrataini, tindakan merusak 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira ay tabghuna baghyan 'azima, dan mereka akan melakukan tindakan yang melenceng, tindakan zalim secara besar-besaran. Gampangane ngomong teng mriki disebutkan membahas mengenai tindakan Bani Israel ifsad, melakukan tindakan zalim, melakukan tindakan ifsad secara besar-besaran 2 kali di muka bumi ini. Pertama siapa? Lah baru ini masuk fa idza jaa wa'du ulahuma. Ini kemarin sudah saya baca maknanya tapi belum diterangkan. Fa idza jaa wa'du ulahuma ay ula marratayil fasadi fa asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin ay ashabi quwwatin fil harbi wal batshi fajasu ay taraddadu li talabikum khilalat diyari ay wasata diyarikum liyaktulu kum wa yasbukum wa kana wa'dan maf'ula. Wa qad afsada al-ula bi qatli Zakaria fa ba'asa alaihim Jaluta wa junudahu faqataluhum wa sabau auladahum wa kharabu baital maqdis. Niki. Jadi kalau kita tetap mengikuti yang ada dalam kitab tafsirnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya riyen nggih. Nanti kita sebutkan tafsir yang bagus juga di tafsirannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Di sini disebutkan, maka ketika sudah datang janji yang pertama, kan tadi kan dikatakan bahwa kaum Bani Israel itu sudah diberi kabar sama Allah Ta'ala di dalam kitab Tauratnya bahwa kalian semua wahai kaum Bani Israel akan melakukan tindakan merusak di atas muka bumi ini dengan tindakan merusak, dengan tindakan zalim yang sangat agung 2 kali. Yang pertama napa niki fa idza jaa wa'du ulahuma ay ula marratayil fasadi. Ketika sudah datang janji pertama kali dari 2 tindakan merusaknya orang-orang Bani Israel, ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin. Maka saya, yakni Allah Ta'ala, mengutus kepada kalian semua kaum Bani Israel para hamba, para hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yakni orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam peperangan dan beradu jotos, beradu tangan. Fajasu ay taraddadu li talabikum khilalat diyari ay wasata diyarikum liyaktulukum wa yasbukum. Maka orang-orang yang kuat ini, yang menjadi utusan, yang istilahnya ditugaskan oleh Allah Ta'ala ini, ingin menghancurkan terhadap kaum Bani Israel, sampai-sampai orang-orang yang kuat ini berkeliling, berputar-putar di negaranya kaum Bani Israel untuk mencari orang-orang Bani Israel di tengah-tengah rumah mereka, di tengah-tengah negara mereka, dengan tujuan untuk membunuh kaum Bani Israel dan untuk menawan terhadap Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ula. Dan ini menjadi sebuah janji yang pasti akan terrealisasi. Kalau janjinya Allah Ta'ala, kalau seseorang manusia itu janji, dia pasti masih akan 15-15. Kira-kira bisa ngelakoni apa ora, kira-kira nanti ada penghalang atau tidak. Tapi itu kalau janji seorang manusia.
Tapi kalau janjinya Allah Ta'ala adalah sebuah janji yang pasti akan terrealisasi, karena tidak mungkin ada suatu hal yang mampu mencegah terhadap kekuasaannya Allah. Malah nang mriki dingindiaken wa kana wa'dan maf'ula. Rupane apa sih? Tindakan melakukan kerusakan terbesar, dua tindakan ifsad yang dilakukan oleh Bani Israel dua kali besar itu apa? Yang pertama adalah waqat afsadu al-ula biqatli Zakaria. Jadi ceritane iku sing jenenge Bani Israel untuk pertama kalinya itu mereka membunuh terhadap Nabi Zakaria. Delon. Kelakuan kaum Bani Israel sampai separah ini kan, kemarin kan mesti katakan ya. Orang kalau nggak percaya sama Nabi Ismari, yaitu merupakan sebuah tindakan yang bisa dianggap memang tidak benar tapi minim. Tapi apa yang dilakukan kaum Bani Israel ini sangatlah parah. Mereka selain tidak percaya terhadap para anbiya dan juga rasul, mereka menganggap bohong. Mereka sampai memalsukan kitab, bahkan berani mereka membunuh terhadap seorang nabi. Lah ini tindakan merusak pertama mereka adalah niki. Waqat afsadu al-ula biqatli Zakaria. Sing jenenge kaum Bani Israel iku mateni sinten? Nabi Zakaria. Sing kaum Bani Israel iku pertama kali adalah membunuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Zakaria. Terus kemudian faba'asa alaihim kita lanjutkan. Faba'asa alaihim Jalutu wa junudu faqataluhum wa sabau auladahum wa kharabu baital maqdis. Akhirnya datanglah orang-orang yang memiliki kekuatan dan yang namanya Raja Jalut dan juga sinten para pengikutnya, para bala tentaranya. Maka Raja Jalut dan juga para bala tentaranya ini membunuh terhadap kaum Bani Israel dan menawan anak-anak mereka dan Jalut dan seluruh bala tentaranya itu merusak terhadap Baitul Maqdis. Ya, ini kita sekali lagi kita masih belajar tafsirnya versi Syekh Jalaluddin Asy'ari sama Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya. Nanti kita kasih tahu yang versi yang kontemporernya, versi Syekh Mutawalli Asy'arawinya. Jadi menurut yang namanya Syekh Jalaluddin Asy'ari, tindakan pertama merusaknya kaum Bani Israel adalah mereka dengan beraninya menganggap bohong, memalsukan kitab, dan yang paling agung adalah mereka berani untuk membunuh Nabi Zakaria. Setelah mereka melakukan tindakan ifsad merusak yang begitu agungnya seperti ini, akhirnya Allah Ta'ala membalas, secara bahasa kasar ngomong ya, membalas kepada mereka dengan cara Allah Ta'ala menggerakkan kepada Raja Jalut dan juga seluruh bala tentaranya untuk membunuh kaum Bani Israel dan menawan terhadap seluruh anak-anaknya kaum Bani Israel. Namun juga sing jenenge Jalut dan juga bala tentaranya itu merusak terhadap Baitul Maqdis. Ya walaupun sebenarnya ini dikomentari, wis aku kepingin awak deku konsen ngajine tidak banyak kaul. Nanti sampean pelajari sendiri saja dalam kitab sawinya ya. Kita lanjutkan lagi, ini menurut pendapat yang pertama. Kita lanjutkan lagi, summa radadna lakumul karrata ayil ghalabata ad-daulata wal ghalabata alaihim ay ba'da mi'ati sanatin biqatli Jalut wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira ay asyirah. Ngriki tinggi-tinggakan, kemudian kami kembalikan kepada mereka yakni kaum Bani Israel
Kemudian kami kembalikan kepada kalian semua kaum Bani Israel al-karrata ay daulata wal ghalabata. Kami kembalikan kepada kalian semua Bani Israel negara dan kekuasaan, ya, atas kalian semua Bani Israel, alaihim, atas mereka, yakni dengan setelah jarak 100 tahun dengan cara dibunuhnya Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya. Wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira ay asyira. Dan kami berikan kepada kalian semua Bani Israel dengan harta yang banyak, anak laki-laki yang banyak, dan kami jadikan kalian semua Bani Israel sebagai sebagai golongan yang banyak bala tentaranya. Jadi untuk yang nomor 2 ini, nang ngriki dingin tiga akan ngoten. Jadi nang ngriki dingin tiga akan bahwa setelah Bani Israel itu membunuh terhadap Nabi Zakaria, kemudian kaum Bani Israel setelah melakukan tindakan ifsad merusak yang begitu agungnya berupa membunuh Nabi Zakaria, akhirnya Bani Israel ini langsung dikalahkan sama Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya, sampai kaum Bani Israel ini diburu di seluruh ujung-ujung negara mereka sendiri. Artinya sampai dicari di rumah-rumah, dan akhirnya banyak yang terbunuh dan anak-anak mereka itu ditawan, hingga kemudian Raja Jalut dan juga seluruh bala tentaranya itu menguasai Baitul Maqdis dan mereka sampai merusaknya. Namun kemudian Allah Ta'ala mengembalikan masa jaya, bahasanya ngatakan, mengembalikan masa jaya kepada Bani Israel setelah 100 tahun. Jadi setelah Bani Israel ini 100 tahun dikalahkan oleh Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya, menjadi budak bagi mereka, langsung sing jenenge Bani Israel niku diberi atau dikembalikan lagi masa kejayaan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa sumaradatna lakumul karrata. Kami kemudian mengembalikan kepada kalian semua Bani Israel masa jaya, kemenangan, masa kejayaan. Kemudian sama Allah Ta'ala itu setelah 100 tahun Raja Jalut itu dibunuh, ya, kaum Bani Israel jaya lagi, kaya. Wa amdatnakum bi amwali wa banin, menjadi kaya, anaknya juga menjadi banyak, anak laki-laki. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan langsung berkembang pesat populasinya kaum Bani Israel. Itu tindakan merusak yang pertama. Setelah melakukan tindakan merusak yang pertama, kemudian Allah Ta'ala kembalikan masa kejayaannya Bani Israel. Lah kemudian kelanjutannya tengriki didawahkan wa qulna in ahsantum li anfusikum, ai in ahsantum bi taati ahsantum li anfusikum li anna sawabahu laha. Yakni Allah Ta'ala itu mengucapkan, apabila kalian semua itu melakukan tindakan taat, melakukan tindakan baik, kalau tafsirnya versi Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan mahalinya, yakni melakukan tindakan baik dengan taat, ahsantum li anfusikum, maka pada hakikatnya kalian melakukan sebuah kebaikan itu untuk diri kalian. Yes ya. Jadi ini yang perlu diyakini. Wa in asatum bil fasadi falaha isaatukum. Dan jika kalian itu melakukan tindakan buruk, maka sesungguhnya tindakan buruk itu pada hakikatnya juga kembalinya kepada diri kalian sendiri. Ini merupakan satu sisi pengoreksi, satu sisi penyemangat untuk kita. Kan seperti itu ya. Artinya kita melakukan sebuah tindakan baik itu pada hakikatnya kita melakukan tindakan baik itu untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Lah didawahkan tengriku. Berarti kalau seperti itu jangan sampai ada anggapan, waduh, lek aku terus-terusan apik kepada orang itu lak kaenaan wong iku. Lah biasanya kan ono ya. Sebagian dari kita itu ada yang mengatakan seperti itu. Kalau saya itu melakukan tindakan baik terus, saya baik terus sama orang itu, lah enak jadi orang itu.
Enggak ada istilah seperti itu. Kita melakukan sebuah kebaikan pada hakikatnya itu kembali kepada diri kita. Karena apa? Li'anna sawabahu laha. Dawuhnya Syaikh As-Suyuti, karena ganjaran daripada sebuah tindakan baik itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, wa in asatum bil fasadi falaha isaatukum. Dan ketika kita melakukan sebuah tindakan merusak, maka pada hakikatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Mulakna tengriki didauhaken kalian Syekh As-Sawi, fala yasilu ila syai'in min ta'atikum id mustahilun 'ala Allahi ay yasila lahu min ibadi naf'un wala dharrun. Ya. Fala yasilu ilayya syai'un. Ini untuk sekali lagi untuk menegaskan juga kepada kita bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu kembalinya untuk diri kita sendiri, bukan kepada orang lain atau bahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sangat mustahil. Jadi jangan ada anggapan kita melakukan tindakan baik itu nanti manfaatnya kembali kepada Allah Ta'ala. Enggak, sama sekali enggak ada. Mulana teng ngriki dawuhnya Syekh As-Sawi, wa hina idzin fala yambahi lil insani ayyaftakhira bi ta'atihi. Maka tidak layak bagi seorang manusia untuk berbangga-bangga atas tindakan taatnya, atas tindakan baiknya. Bal ya'malu at-ta'ata wa warajin qabulaha min rabbih. Akan tetapi seharusnya seorang manusia itu melakukan sebuah tindakan baik dalam keadaan dia itu berharap terhadap Allah Ta'ala untuk diterimanya amal tersebut, di annaha alamatun ala dawamis sa'adah li sahibiha wa annahu min ahli na'im. Ya, jadi intinya dari ayat ini, in ahsantum li anfusikum, jika kalian semua itu melakukan sebuah tindakan baik maka pada hakikatnya itu melakukan tindakan baik untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain atau bahkan untuk Allah Ta'ala. Enggak, tindakan baik yang dilakukan oleh seorang manusia itu sama sekali tidak ada manfaatnya untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai ada anggapan bahwa itu ada manfaatnya Allah Ta'ala, sama sekali. Allah Ta'ala itu cara bahasanya tengriki, id mustahilun 'ala Allah ayyasila lahu min ibadi naf'un aw dharrun. Sangat mustahil bagi Allah Ta'ala bisa sampai kepada Allah Ta'ala manfaat atau madarat daripada seorang makhluk. Akan tetapi kita di dalam beramal itu berharap terhadap Allah Ta'ala, ya Allah mugi-mugi panjenengan terampi amal saya kula, ya, dengan penuh harap seperti itu. Mulakna didawakan dalam salah satu hadis, ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Yang tinggal tiga akan ngoten dalam hadis qudsi tinggal tiga akan, ya ibadi innakum lam tablughu durri falan fatudurruni. Wahai hambaku sesungguhnya, wahai para hambaku sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu menyampaikan sebuah tindakan madarat sehingga kalian semua bisa memberikan madarat kepadaku. Juga kalian semua tidak akan bisa memberikan sebuah manfaat kepadaku sehingga kalian semua itu bisa bermanfaat untukku. Akan tetapi sesungguhnya semua itu merupakan amal-amal kalian semua yang akan aku catat secara valid, secara lengkap untuk kalian semua, kemudian aku berikan balasannya secara lengkap. Ya, barang siapa yang menemukan amalnya itu baik maka hendaknya dia memuji terhadap Allah, dan barang siapa yang menemukan amalnya itu tidak baik maka hendaknya dia tidak mencela kecuali pada dirinya sendiri. Itu arti daripada ya Allah in ahsantum falaha wa in asatum falaha. Ini ngoten. Nah sekarang kita kembali konsen lagi, mulai membahas kepada tindakan merusaknya kaum Bani Israel yang kedua.
Teng mriki dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki baru bahas yang kedua. Fa idza jaa wa'dul marrati al akhirati. Ketika sudah datang janji untuk tindakan merusaknya kaum Bani Israel yang kedua, ba'atsnahum, maka kami mengutus kepada mereka, liyasu'u, mengutus kepada kaum Bani Israel orang-orang yang memiliki kekuatan, liyasu'u wujuhakum ayyuhzinuhum bil qatli wassabyi hazanan yadharu fi wujuhikum, agar mereka semua orang-orang yang memiliki kekuatan itu membuat kalian semua itu bersedih, yakni yuhzinukum bil qatli wassabyi, yakni agar orang-orang yang memiliki kekuatan tersebut itu membuat kalian semua itu bersedih karena banyak yang dibunuh dan banyak yang ditawan, dengan sebuah kesedihan yang nampak di dalam wajah kalian semua. Waliyadkhulul masjida ay baital maqdisa fayukharribuhu, dan agar mereka para orang-orang yang memiliki kekuatan itu masuk terhadap masjid, yakni masjid Baitul Maqdis, kemudian mereka para orang-orang yang memiliki kekuatan itu merusak terhadap Baitul Maqdis, kama dakhaluhu wa kharrabuhu awwala marrah, seperti yang mereka itu melakukan hal tersebut, masuk Baitul Maqdis dan merusaknya pada awal pertama kali. Waliyutabiru ayyuhliku ma'alau ghalabu alaihi tatsbiro, ay halakan, dan agar mereka itu merusak, waliyutabiru ma'alau ghalabu alaihi tatsbiro, dan agar mereka orang-orang yang memiliki kekuatan itu merusak atas sebuah perkara yang mana mereka memiliki kekuasaan di dalamnya dengan tindakan merusak yang sesungguhnya. Kira tak bulat lek tak murati ini kudu dijelas nih. Gampangan nih ngomong, untuk ketika orang Bani Israel itu melakukan tindakan merusak untuk yang kedua kalinya, maka Allah Ta'ala juga akan mengutus orang-orang yang kuat untuk mengalahkan kembali kepada kaum Bani Israel, sampai Bani Israel ini dibunuh dan banyak penawanan lagi, banyak yang ditawan lagi. Rupane apa tindakan merusaknya kaum Bani Israel yang kedua, yakni tengriki tiga akan waqat afsadu saniyan biqatli Yahya, biqatli Yahya fa ba'asa alaihim bakhta nasrin, wa huwa bidammil ba'i wa sukunil kha'i al mu'jamah wa ta al musannah wa huwa ibnu nasrin, wa huwa ibnun wa nasrin, berarti buhtu nasrin harakatnya, harakati buhtu nasrin ya, bidammil ba' kata bisa benar Bakhta Nasrin. Tengriki dilanjutkan. Jadi untuk kaum Bani Israel ini melakukan tindakan perusahaan yang nomor 2 adalah mereka dengan beraninya Bakhta Nasrin. Bakhta Nasrin, Bakhta Nasrin harakatnya. Jadi tindakan merusaknya kaum Bani Israel yang kedua adalah mereka dengan beraninya membunuh terhadap putranya Nabi Zakaria yang bernama Nabi Yahya. Yang bernama Nabi Yahya. Lah, setelah membunuh terhadap Nabi Yahya, akhirnya mereka kaum Bani Israel ini Allah Ta'ala mengutus kepada kaum Bani Israel raja yang namanya Raja Bakhta Nasrin. Dan Raja Bakhta Nasrin ini membunuh dari golongannya kaum Bani Israel
ribuan orang. Ada yang mengatakan sampai 40.000 dan memboyong, menawan terhadap para anak keturunannya kaum Bani Israel, dan mereka merusak kepada Baitul Maqdis, dan mereka merusak terhadap Baitul Maqdis. Tadi saya bacakan sampai sini ya. Tadi niki versine nih. Tadi awak dewi kita ringkaskan. Kita tadi kan sambil muroti sambil nerangkan. Mangkai kula ringkaskan, saya ringkaskan. Jadi intinya dari 3 ayat ya, kurang lebihnya tadi. Ini adalah menjelaskan tindakannya kaum Bani Israel itu merusak secara besar-besaran 2 kali. Yang pertama, mereka itu selain mereka menganggap bohong terhadap para anbiya, mereka memalsukan kitab. Yang pertama mereka membunuh terhadap Nabi Zakaria. Tulis. Jadi tindakan yang pertama ini adalah membunuh terhadap Nabi Zakaria. Dan setelah mereka membunuh terhadap Nabi Zakaria, Allah Ta'ala mengutus orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum Bani Israel, sehingga Bani Israel ini kalah atas utusan orang-orang yang ditugasi sama Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan, yaitu Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya. Akhirnya banyak yang dibunuh dan banyak yang ditawan, dan Raja Jalut itu merusak terhadap Baitul Maqdis. Itu yang pertama. Kemudian setelah jaraknya itu kurang lebih 100 tahun, Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya ini terbunuhkan dan terkalahkan. Allah Ta'ala mengembalikan masa jaya dan kekuasaan kepada kaum Bani Israel. Dan Allah Ta'ala melapangkan hartanya kaum Bani Israel, memberikan Bani Israel ini anak laki-laki yang banyak, dan menjadikan Bani Israel ini sebagai orang yang banyak populasinya. Ya, cara keturunane ku akeh golongane. Tadi sakmarine kaum Bani Israel iku mateni Nabi Zakaria, marang dikalahkan oleh Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya, banyak yang dibunuh, banyak yang ditawan, sampai Raja Jalut ini merusak terhadap Baitul Maqdis, sehingga kaum Bani Israel ini hidup dalam keadaan hina di bawah tekanannya Raja Jalut. Kemudian Raja Jalut dan seluruh bala tentaranya ini meninggal ya karena dibunuh. Akhirnya Allah Ta'ala mengembalikan kejayaannya sinten kaum Bani Israel, diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang sangat lapang, diberikan oleh Allah Ta'ala anak-anak laki-laki yang banyak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan kemudian Allah Ta'ala setelah mengembalikan masa kejayaan terhadap Bani Israel, kaum Bani Israel sekali lagi melakukan tindakan merusak lagi. Yaitu apa? Mereka membunuh terhadap Nabi Yahya. Mereka membunuh terhadap Nabi Yahya. Nabi Yahya ini merupakan putra dari Nabi Zakaria. Setelah mereka membunuh terhadap Nabi Yahya, akhirnya Allah Ta'ala menugaskan orang-orang yang kuat untuk mengalahkan terhadap Bani Israel. Yaitu siapa? Yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala yaitu Raja Bukhtanasrin. Raja Bukhtanasrin dan seluruh bala tentaranya ini cara memerangi terhadap Bani Israel ini sangat brutal, sampai membunuh ribuan orang dari golongannya Bani Israel, hingga tersisa hanya sebagian saja, dan menawan terhadap seluruh anak keturunannya Bani Israel. Dan Bukhtanasrin ini merobohkan terhadap Baitul Maqdis. Ini cerita versi yang ada di dalam
Napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, versi yang ada di dalam Syekh Jalaluddin As-Suyutinya seperti itu. Bon. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi besok saya berikan kisi-kisinya mawon. Intinya kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi itu besok menafsiri ayat ini bukan dengan ini kan sebelum kejadian Islam seperti itu. Kalau kita menafsiri ini dengan Raja Jalut dan juga Raja Bukhtanasrin, ini kejadian sebelum Islam, tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Maka seolah-olah itu nggak perlu dibahas kalau tidak ada hubungannya dengan agama Islam menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, sehingga ini wajib nanti dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada setelah agama Islam. Bon, itu kita terangkan besok mawon itu. Sak mangke pun jam sak menten. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.